Ya, Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan pemerhati lingkungan usai menyampaikan pidato di KTT PBB soal perubahan iklim atau COP26. Jokowi membeberkan klaim pencapaian Indonesia dalam penanganan perubahan iklim dan menurunkan laju deforestasi secara signifikan. Namun sejumlah pemerhati lingkungan di Indonesia menilai pidato Presiden berbanding terbalik dengan fakta alam yang sebenarnya. Mereka mengkritik klaim Presiden dan pernyataan Menteri KLHK soal deforestasi yang kemudian menjadi polemik. Benarkah terminologi deforestasi memang tidak cocok digunakan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Menteri KLHK? Saya akan coba tanyakan dan juga diskusikan malam hari ini bersama dengan Mas Wahyu A. Perdana, manajer kampanye Walhi. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam Bang Renha. Baik, dan ada Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB, mitranya KLHK. Selamat malam Bang Daniel, apa kabar? Malam Bang Rehat. Baik. Malam Bang Wahyu. Ya, saya mungkin mulai dari Mas Wahyu dulu ya. Kita butuh mendengarkan perspektif dari para pemerhati lingkungan. Sebelum kita membahas lebih jauh soal klaim Presiden Joko Widodo, yang paling ramai juga disoroti adalah pernyataan dari Menteri KLHK, Mas Wahyu, soal deforestasi tidak boleh mengganggu kurang lebih soal pembangunan. Ini kan dikritik luar biasa ya oleh para pemerhati lingkungan. Apa yang salah menurut Anda dari pernyataan dari Menteri KLHK ini? Pertama, catatan kami begitu ya. Pembangunan besar-besaran kemudian tidak boleh berhenti atas nama deforestasi dan net zero emission. Saya kira, mohon maaf, ini akhirnya mengkonfirmasi kekhawatiran kami meningkatnya deforestasi ke depan. Kalau kita melihat data faktual termasuk dalam komentar Ibu Menteri yang menyebutkan kebutuhan jalan apa macam-macam. Faktualnya kemudian dari 2014 hingga 2020 izin pinjam pakai kawasan, kalau kita merujuk saja penggunaan non tambangnya jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi itu hanya 14 ribuan hektar. 117 ribunya IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutannya, itu digunakan untuk tambang. Jadi buat kami kalau kemudian mengatasnamakan kesejahteraan, pembangunan, kesejahteraan dan pembangunan untuk siapa? Saya kira itu jadi catatan penting. Kaget tapi tidak mengejutkan. Karena sebenarnya pasca Omnibus Law banyak sekali catatan penting khususnya dalam konteks lingkungan. Batas minimum kawasan hutan di Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Kehutanan itu kan dihapus. Belum lagi pemutihan dalam tanda kutip begitu untuk konsesi-konsesi yang berada dalam kawasan hutan. Harusnya berdasar regulasi lama, penegakan hukum yang dilakukan. Bahkan dalam konteks pragmatis, kalau banyak sekali konsesi masuk kawasan hutan tidak berizin, tidak sah, itu artinya kerugian negara. Kalau kita merujuk data BPK saja 2,7 juta hektar perkebunan sawit berada dalam kawasan hutan secara tidak sah. Saya kutip letterlek kalimatnya begitu berdasar audit dengan tujuan tertentu pada Februari 2019. Sampai situ dulu Bang Renhat. Oke. Makasih. Ya, tapi kalau kita kembali melihat apa yang disampaikan Ibu Siti, logikanya yang disampaikan adalah istilah deforestasi dinilai tidak tepat digunakan di Indonesia jika dibandingkan negara-negara di Eropa. Mengingat kita adalah negara dengan puluhan ribu desa membutuhkan pembangunan jalan dan lain sebagainya yang kemudian diperuntukkan juga bagi masyarakat. Itu bagaimana soal logika yang kemudian disampaikan oleh Bu Siti Nurbaya ini? Kalau logikanya pembangunan jalan, saya mau bilang ya, ini merujuk data PKPL saja, Dirjen Planologi. Tidak usah merujuk hasil banyak riset kita. Pada 2014 hingga 2020, yang digunakan jalan itu tidak lebih dari 10% dibanding IPPKH yang untuk tambang. Itu yang kemudian pertanyaan terakhir kami, klaimnya untuk masyarakat, tapi pinjam pakainya untuk yang lain. Itu pertanyaan besar. Belum lagi kalau kita bicara akhirnya dampak perubahan iklim, perubahan landscape-nya meningkatkan resiko bencana ekologis, hidrometeorologi naik, bisa dilihat data dari 2017, 18 hingga sekarang di BNPB. Artinya, klaim bahwa menggunakan atas nama kesejahteraan, buat kami mohon maaf jadi tanda tanya besar. Karena skema bahkan berdasar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya banyak perangkat yang memungkinkan pun proses pembangunan bisa berjalan seiring dengan proses menjaga pembangunan.
Hmm. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian bahkan bertanya soal terminologi deforestasi, kalau kita merujuk regulasi, ya perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Atau mau menggunakan pendekatan akademis, kalau berubah tutupannya, maka terjadi deforestasi. Hmm. Saya kira agar juga debat terminologinya tidak juga jauh, kita merujuk saja ke regulasi. Faktualnya, bahkan pelepasan kawasan hutan yang bukan hanya pinjam pakai, itu sampai 600.000 Hmm. Oke, pada jadi periode yang dua ini. Oke, jadi Anda tidak sepakat kalau kemudian pernyataan Bu Menteri menyebut bahwa istilah deforestasi tidak tepat, tidak cocok digunakan untuk Indonesia, tidak bisa kemudian menggunakan zero deforestation misalnya? Kalau kemudian pertanyaannya apakah tidak tepat, terus kemudian kenapa itu muncul dalam istilah-istilah dalam regulasi kita? Ada pelepasan kawasan, menghitung, bahkan merujuk data-data statistik yang dikeluarkan KLHK, menghitung itu berapa terjadi pelepasan kawasan hutan, berapa yang dihitung deforestasi, karena itu juga kan yang dibawa ke Glasgow. Oke, nanti kita membahas banyak Mas Wahyu soal data dari Walhi angka deforestasi ya, karena kita harus bandingkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum ke situ saya ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel sebagai mitra KLHK bagaimana menyikapi riuhnya pernyataan Bu Menteri ini soal deforestasi yang dikritik oleh banyak pemerhati lingkungan? Apakah Komisi 4 juga melihat hal yang sama, perlu dikritisi, atau kemudian Anda punya pemahaman yang lain soal pembangunan dan juga isu deforestasi? Ya, yang pertama tentu kita minta, karena kan penjelasan Ibu Menteri tanpa di backup oleh data dan penjelasan yang detail. Sehingga kita minta Ibu Menteri itu bisa memaparkan data dan fakta-fakta yang ada secara lengkap mengenai sikapnya atau kalimat yang dia sampaikan. Sehingga masyarakat atau pemerhati lingkungan menjadi paham. Nah, yang kedua, ya kami di DPR juga itu akan memanggil ya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail termasuk hasil yang sudah dicapai di dalam COP yang sedang berlangsung atau yang kemarin dilaksanakan. Tetapi kalau secara intuisi atau pribadi, saya berharap apa yang disampaikan oleh Bu Menteri merupakan bagian dari sikap pemerintah untuk mengkritik negara-negara maju yang selama ini memang tidak menjalankan komitmennya. Sehingga kita berharap itu menjadi kritikan keras agar di dalam kesepakatan-kesepakatan yang ada bisa dicapai kesepakatan yang lebih komprehensif, lebih adil, dan lebih bisa membawa kemajuan langkah-langkah konkret yang nyata. Bukan hanya yang selama ini cukup tertunda. Bahkan istilahnya paper itu pun yang mestinya COP sebelumnya ditandatangani akhirnya tidak berhasil ditandatangani. Ya. Atau menjadi kesepakatan Norwegia pun akhirnya tidak dijalankan. Seperti itu. Oke, Bang Daniel, apa tanggapan Anda dari pernyataan Bu Menteri terkait dengan kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa? Tadi sudah dijawab juga oleh Walhi. Ya, itu yang harus dijelaskan karena gini, satu pihak kan Indonesia melalui Presiden sudah menandatangani komitmen. Yang kedua, selain itu secara internal kita sudah melakukan moratorium kan. Artinya kalau sudah melakukan moratorium tentu tidak ada deforestasi sebenarnya. Nah, tetapi di lain pihak ada pernyataan Ibu Menteri itu, sehingga itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Oke, termasuk juga membandingkan pembangunan dengan deforestasi, Bang Daniel. Iya, makanya gini, kita mendorong ya agar negara-negara berkembang itu punya suara yang kuat di dalam kesepakatan. Karena ke depan adalah kita berkeyakinan persoalan penurunan emisi, persoalan lingkungan itu akan semakin cepat teratasi kalau di dalam kesepakatan itu juga bisa terbangun suatu tata dunia, tata kelola, tata pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi tidak bisa misalkan negara maju
menentukan suatu kebijakan yang sebenarnya itu menjadi problem besar bagi negara-negara yang berkembang, apalagi negara-negara miskin. Nah, tata ekonomi dunia yang baru yang lebih berkeadilan, itulah yang menjadi titipan kami ya kepada pemerintah agar bisa diwujudkan di dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Oke, ketika nanti ketika nanti Komisi 4 memanggil Menteri KLHK, penjelasan apa yang akan ditagih oleh Komisi 4? Apakah polemik yang tengah disoroti oleh Mas Wahyu dan juga sejumlah pemerhati lingkungan lainnya soal isu deforestasi, ini juga akan ditanyakan, apa yang akan digali dari Komisi 4, Bang Daniel, untuk Menteri KLHK? Kalau kami Komisi 4 selalu menggali data. Jadi datanya mana? Misalkan siapa penyumbang emisi terbesar? Di mana posisi Indonesia? Memang tadi disampaikan ada penurunan, tapi penurunan di catatan kami itu hanya terjadi dibandingkan antara tahun 2018-19 dengan 2019-2020. Memang terjadi penurunan yang sangat signifikan, 75% dari deforestasi. Artinya itu suatu kemajuan. Tetapi kalau kita lihat dari 10 tahun ke belakang, ya data kita, ini data resmi, itu menjadi kritikan juga dari Komisi 4 bahwa deforestasi tetap terjadi cukup masif. Oke, baik. Mas Wahyu, tadi Anda mengatakan apa yang disampaikan Bu Menteri ini kaget, tapi tidak mengagetkan, kira-kira begitu ya. Apa yang membuat ini kemudian tidak mengagetkan? Apakah selama ini Anda juga sudah membaca memang arah kebijakan lingkungan pemerintah Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan lingkungan itu sendiri atau bagaimana? Halo Mas Wahyu, bisa mendengar suara saya? Halo? Iya. Baik. Mohon maaf tadi terputus. Oke, baik Mas Wahyu. Tadi Anda mengatakan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri ini kaget tapi tidak mengagetkan. Kira-kira begitu ya. Apa yang membuat ini tidak begitu mengagetkan? Apakah ini sudah terbaca sejak awal bahwa isu deforestasi dan lain sebagainya ini kemudian memang tidak menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo? Betul. Kenapa kami sebut kaget tapi tidak mengejutkan begitu? Pertama, mohon maaf, kita melihatnya dalam saat ini akhirnya pilihan pemerintahan memilih mengabaikan soal lingkungan hidup. Padahal kata kunci yang penting diingat bahwa hak hidup, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat, bagian dari hak asasi. Dijamin oleh konstitusi. Jika merujuk Ibu Menteri, gunakan dan merujuk pada konstitusi. Kenapa kami katakan seperti itu? Pada 5 Oktober Omnibus Law disahkan, 2 hari kemudian tanggal 7 Oktober, menteri-menteri melakukan konferensi pers. Saya ingat betul paparan Bu Menteri dan masih kami simpan baik-baik. Salah satu yang muncul adalah soal keterlanjuran kebun sawit dalam kawasan hutan. Buat kami sangat disayangkan kalau kemudian korporasi-korporasi yang masuk kawasan hutan itu secara tidak sah dimaafkan begitu saja. Padahal berulang kali kita dihadapkan pada banyak kasus yang giliran rakyat denda miliaran rupiah, itu PR. Itu kenapa kami sebut tidak terlalu mengejutkan. Yang kedua, klaimnya deforestasi. Klaimnya net zero emission. Tapi kemudian produksi batu bara targetnya digenjot itu dari 550 juta ton di tahun sebelumnya sekarang menjadi 625 juta ton. Padahal kalau melihat catatan di SDM tahun lalu saja tidak sampai 500.000 juta ton, hanya sekitar 280-an. Nah, artinya kalau kemudian ada dorongan besar terhadap peningkatan produksi, di tengah sebenarnya kita berada dalam pilihan energi baru terbarukan yang cukup banyak dan lebih ramah lingkungan, justru kami akhirnya melihat kalau pola regulasinya seperti itu, ini deforestasinya sudah masuk dalam konteks perencanaan. Itu kenapa kami melihatnya karena itu muncul dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harusnya garda terdepan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi tidak mengejutkan melihat bahwa kerangka besarnya, undang-undangnya dipersiapkan sedemikian rupa, forestasinya akan lebih bergerak lambat. Kenapa kami katakan itu? Batas minimum kawasan hutan saja sudah hilang pasal itu dari Undang-Undang Kehutanan dan
Undang-Undang Penataan Ruang. Hmm. Gantikan oleh Omnibus Law, dihapus. Jadi kalau batas minimum sebagai batas akhir saja hilang, kita menghitung dukung daya tampung lingkungan hidupnya bagaimana. Itu yang akhirnya kami sebut ya, tapi tidak cukup mengagetkan. Oke. Bang Daniel, ada tanggapan dari Anda soal tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu? Mohon maaf karena agak putus-putus ya tadi ya. Oke, baik Bang Daniel. Tapi begini, di luar data yang nanti akan disampaikan oleh Menteri KLHK, ada yang juga cukup menarik ketika pernyataan Bu Menteri mengatakan bahwa pembangunan yang sedang besar-besaran berlangsung di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon dan juga atas nama deforestasi. Pengawasan dari Komisi 4 selama ini bagaimana ketika ada satu hal adalah pembangunan tapi di sisi lain ada soal deforestasi dan juga ancaman kerusakan lingkungan yang yang juga disoroti oleh teman-teman pemerhati lingkungan? Ya kalau pengawasan Komisi 4 selama ini sangat keras. Kalau raker tuh bisa sampai sore, Mas. Jadi memang Komisi 4 akan mempermasalahkan misalkan ya suatu kebijakan itu tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat kecil atau tidak bisa menjawab langsung persoalan-persoalan kemiskinan di desa-desa. Misalkan ini menyangkut korporasi besar. Tetapi memang beberapa kebijakan yang kita dorong misalkan seperti bagaimana ada selarasan antara hutan tetap terjaga, tetapi itu juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat di desa-desa sehingga muncul misalkan perhutanan sosial. Nah, seperti kebijakan-kebijakan yang deforestasi, Komisi 4 sangat kritis. Misalkan begitu banyaknya illegal logging, begitu banyaknya ilegal perkebunan. Kalau tadi versi KPK cuma 2,7 ya, bahkan kalau resmi lebih dari 3,5, bahkan kalau di data kita itu bisa 8 juta hektar yang ilegal. Tapi itu kan memang harus menjadi PR bagi kita semua untuk kita selesaikan. Karena kalau selama ini dibiarkan ya di satu pihak itu tetap berjalan, bahkan menjadi banjakan, bahkan negara kehilangan yang seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya sekian juta hektar itu tidak membayar pajak PBB misalkan. Jadi memang persoalan-persoalan, banyak persoalan krusial yang menyangkut lingkungan, termasuk juga menyangkut bagaimana ekonomi Indonesia dikelola, itu memang harus dipikirkan secara serius. Oke. Nah, tetapi di pihak selain itu, kami Komisi 4 memang termasuk yang keras dalam mengkritisi Omnibus Law. Karena bagi kami Omnibus Law memang banyak yang tidak berpihak kepada persoalan lingkungan. Oke, meskipun kan partai-partai pendukung Pak Jokowi mendukung Omnibus Law ya Bang Daniel? Ya, kita kan ngomong Komisi 4. Oke, baik kita break dulu. Usai break saya akan tanya juga ke Mas Wahyu soal klaim dari Presiden Joko Widodo yang sudah berhasil menurunkan deforestasi ditekan di titik terendah selama 20 tahun terakhir. Juga kebakaran hutan turun 82%. Kembali di CNN Indonesia Newscast, saya kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, di luar gaduh pernyataan atau tweet dari Menteri KLHK ya, tapi kita juga menarik untuk membedah klaim-klaim pemerintah atau Presiden Jokowi di COP26, terutama berkaitan dengan deforestasi yang disebut dapat ditekan di titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Kemudian juga Indonesia telah mencapai ataupun melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010 sampai dengan 2019. Klaim-klaim ini kemudian dibantah oleh para pemerhati lingkungan yang disebut kemudian berbeda dengan fakta yang ada. Faktanya seperti apa kalau yang kemudian versinya teman-teman Walhi misalnya? Nah, pertama kami lebih senang sebenarnya juga mengutip data KLHK sendiri. Menyebut sebagai 20 tahun terakhir tentu akan kelihatan betul gapnya. Tapi harusnya juga dievaluasi dari per 2015. Saya ingat betul begitu sosialisasi IPCC Working Group climate change. Saya masih ingat yang menyampaikan paparan waktu itu Pak Saiful Anwar, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Pasca 2015, kita itu trennya naik soal inventarisasi gas rumah kaca. Nah, sebenarnya bukan hal mengejutkan melihat laju bukaan lahan hutan menjadi besar. Kalau kemudian merujuk pada definisi deforestasi tidak kita kenal, terus yang muncul di Perpres, bahkan muncul di Permen LHK sendiri, kata deforestasi mau disebut apa?
saya kira kalau tidak mau memperdebatkan konteks itu ya merujuk pada regulasi yang sudah ada. Nah, faktualnya naik karena pembukaan lahan juga masih terus terjadi. Dalam konteks moratorium, betul moratorium terjadi dan dijalankan, tapi bahkan catatan PKTL sendiri dari 2015 sampai 2020 saja masih terjadi pelepasan kawasan hutan. Artinya akan pakai standar yang paling minimum, bahkan di kami sendiri berdebat gitu karena pendekatannya administratif, yang dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Kalau itu terjadi maka mafhum menjadi wajar kalau kemudian nilai emisinya gradual naik. Tentu kita apresiasi ada BRG, ada BRGM, apa macam-macam itu sebagai upaya melakukan rehabilitasi dan restorasi. Walaupun pada titik tertentu kami sayangkan, misalnya disebut dalam pidato Presiden ada upaya rehabilitasi mangrove, ada gambut, macam-macam. Ya. Tapi yang hilang dari kewenangan BRGM sekarang dibanding sebelumnya, kewenangan supervisi konsesinya hilang. Kami paham betul begitu, antar KL seringkali ada perdebatan soal kewenangannya siapa, KLHK, BRG, dan macam-macam. Tapi terusnya fase di mana kita duduk, karena buat kita yang terjadi adalah sekarang kita berhadapan dengan bencana ekologis yang sangat naik, bahkan yang bukan tipologi bencana pada wilayah tropis seperti badai, tahun lalu terjadi di NTT, sangat masif. Dalam konteks gambut, ketika dia musim kering mudah sekali terbakar, apa tipologi kerusakan lingkungan pada ekosistem gambut yang punya fungsi hidrologi penting? Pada musim penghujan, banjir, itu hampir dominan sekali pada wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Barat. Itu yang terjadi di depan mata kita. Saya kira hutang kita bukan hanya untuk generasi sekarang. Ini tanggung jawab kita ke generasi selanjutnya. Oke. Jadi jangan lupa kemudian norma hak generasi selanjutnya itu mulai pelan-pelan diadopsi di sistem hukum kita, masih memungkinkan bahkan, dan kalau melihat riset banyak survei lembaga politik, tahun lalu kami kebetulan juga melakukan survei soal pemahaman anak muda terhadap lingkungan. Yang menarik, pemahamannya bukan soal hanya jaga buang sampah pada tempatnya, plastik. Usia Gen Z itu sudah bicara soal kejahatan dan tanggung jawab korporasi. Jadi beyond itu, saya kira kita berhadapan dengan generasi ke depan yang punya literasi dan pedulian lingkungan, bukan hanya dalam konteks knowledge, tapi pemahaman politik. Oke, baik. Baik, Mas Wahyu, lebih jauh kalau Anda kemudian memperhatikan forum COP26, isu-isu yang kemudian dibawa, yang didiskusikan oleh para kepala negara, termasuk juga oleh Indonesia, apa saja yang kemudian menjadi catatan walhi sebetulnya dari forum KTT COP26 ini, Mas Wahyu? Secara spesifik terkait KTT 26 ini, justru kami berharap kalau kemudian kita mau bilang vis a vis lawan negara yang menghasilkan emisi lebih besar, atau kemudian uangnya di Indonesia membuat deforestasi lebih masif, harusnya mekanisme yang dipilih jangan carbon pricing dong. Yang tersebut di Presiden Jokowi dalam pidatonya melakukan carbon offset dan carbon pricing. Sederhananya, itu kurang lebih kan kalau negara penghasil emisinya atau industrinya di negara manapun, uangnya bisa dari negara yang cukup eksploitatif, tapi industrinya berasal dari Indonesia, mereka tetap bisa melakukan industri-industri ekstraktif selama membayar. Kalau mekanisme karbon kita letakkan dalam mekanisme market pasar seperti itu, rakyat nggak jadi subjek. Lebih jauh lagi akhirnya kami bilang ya ini solusi palsu. Kalau kita ngerujuk saja pada studi-studi terbaru di Environmental Research misalnya, satu jurnal terkait lingkungan, kalau kita, dan ini publikasi terbaru di November, pendekatan model carbon offset, carbon pricing begitu, yang tiba-tiba sesuatu udara yang di alam ini kemudian divaluasi dan uangnya bisa berputar kemana-mana, itu hanya menurunkan 0-2%. Kalau merujuk ke IPCC terakhir, seenggak-enggaknya penurunannya harus 45% untuk masuk pada perubahan iklim yang maksimal di 1,5 derajat Celcius. Jadi yang
publik agak butuh mencerna adalah bagaimana mungkin begitu ada satu mekanisme pasar yang perdagangkan karbon. Kalau kita mau betul lawan negara maju ini, yang mengaku maju itu tadi melakukan ekstraksi di mana-mana, baik langsung ataupun uangnya, mekanisme yang dipilih jangan carbon pricing. Jangan serahkan. Jaga lingkungan bukan sesuatu yang kemudian bisa ditawar. Ya kalau perusahaannya besar, punya uang, dia punya ekstraksi, dia akan bayar itu ke negara yang mau jaga hutannya. Tiba-tiba ada satu kawasan nggak boleh dimasukin orang karena ini karbonnya diperdagangkan. Baik, Mas Wahyu. Saya ke Bang Daniel terakhir. Bang Daniel Johan, jadi kesimpulan dari Anda Komisi 4 bagaimana kemudian melihat dari forum COP26, isu yang kemudian dibawa, keyakinan-keyakinan Presiden Jokowi soal deforestasi ditekan di titik terendah, tapi kemudian disoroti oleh rekan-rekan pemerhati lingkungan ini justru hal yang sebaliknya. Ini seperti apa, Bang Daniel Johan? Ya, terima kasih. Ya kita berharap di dalam COP ini ada kemajuan-kemajuan signifikan ya, termasuk kemajuan dalam komitmen negara-negara maju. Karena kan dari COP ke COP itu cukup banyak hambatan, bahkan dari mulai ke protokol Tokyo, ke Paris Agreement, bahkan ke working paper aja yang seharusnya periode lalu selesai sampai sekarang belum ditandatangani. Itu satu. Kedua, kita berharap kalau secara Indonesia lokal kita, tentu sikap kita keras terhadap pemerintah. Seperti juga kurang lebih sama lah sikap WALKI yang saat ini. Tetapi dalam konteks dunia, kalau posisi saya adalah kita harus memperkuat posisi Indonesia. Dalam konteks bergaining, dalam konteks meyakinkan kepada negara-negara maju bahwa persoalan lingkungan itu akan sangat hambat, akan sangat sulit kalau misalkan kita tidak mencapai kesepakatan yang lebih bisa melahirkan suatu tata ekonomi dunia atau tata dunia baru yang lebih berkeadilan dan lebih berkelanjut. Ya, sehingga itu menjadi kata kunci. Tata ekonomi global yang baru itu harus juga bisa memberikan jawaban kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan sekaligus persoalan kemiskinan. Karena biasanya melekat tuh antara persoalan lingkungan dan persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di bawah. Ada keadilan. Karena kalau enggak, kita bukan hanya sekedar melanggengkan ketidakadilan tata dunia, tetapi COP ini justru menjadi jalan yang sistematis semakin menjauhkan, semakin menggolkan kepentingan negara-negara maju, tapi pada saat yang sama semakin memarginalkan negara-negara berkembang. Contoh yang simpel, penyumbang emisi karbon terbesar itu ya negara-negara maju. 12,4 juta ton metrik itu nomor 2 itu dari Amerika, selanjutnya dari Amerika dan seterusnya, dari Eropa. Selanjutnya kenapa misalkan ya begitu besar NGO internasional tidak mengkritik bagaimana sumbangan tanah dari peternakan besar terhadap rusaknya lingkungan, hancurnya naiknya suhu bumi dan meningginya air laut. Sementara yang dikritisi adalah persoalan hutan. Kita bukan setuju hutan dirusak, tetapi harus ada keadilan sehingga perkembangan bagaimana kita menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kehidupan kita bersama, itu mengalami kemajuan. Gitu, Mas. Oke, baik. Mas Wahyu, tadi kan katanya Bang Daniel akan memanggil Menteri KLHK. Mungkin bisa disampaikan poin-poin apa yang kemudian harus ditanyakan oleh Komisi 4 ini terhadap Menteri KLHK di tengah polemik yang kemudian sedang kita bahas dan banyak dibicarakan. Singkat, Mas Wahyu. Saya catat nih, Bang Wahyu. Kalau dalam konteks deforestasi apa macam-macam, saya kira pasti Komisi 4 punya catatan. Tapi saya ingin singgung satu hal yang paling jarang di sini. Mekanisme karbon marketnya bagaimana itu? Karena kalau itu tidak didetailkan, dalam konteks publik tidak semua masyarakat memahami kompleksitasnya, tapi dampaknya dia akan menerima. Jangan yang kemudian nanti dua negara penghasil emisi terbesar ya, Tiongkok, susul Amerika, mereka tetap boleh memproduksi emisi selama kemudian ada transfer dan karbon offset-nya ke kita. Dalam konteks global sama saja, harus memang kami akui misalnya kita yang bicara bahwa karbon offset, model carbon pricing sebagai solusi palsu. Saya kira satu catatan itu jadi penting ditanyakan
dan termasuk sikap politiknya. Oke. Karena kalau sikapnya bilang keras melawan negara maju tapi memakai mekanisme itu, kita akan terima uang dari penghasil emisi. Seakan-akan secara investasi jangka pendek kita akan punya uang dengan paksa menjaga hutan dalam tanda kutip gitu. Tapi cek masyarakatnya kemana? Ya. Dari 12 juta hektar perencanaan hutanan sosial itu hanya saja belum. Baik Mas Wahyu. Jadi akan dicatat ya Bang Daniel, ini akan ditanyakan juga ke Menteri KLHK, terutama juga soal isu deforestasi yang kemudian menjadi perbincangan saat ini. Kapan rencananya Bang Daniel Johan, Komisi 4 akan memanggil Menteri KLHK? Ya, sebenarnya baru kemarin Komisi 4 melakukan rapat menentukan jadwal, sehingga sebenarnya jadwal sudah tersusun. Tapi polemik ini muncul baru hari ini, dan tentu kita akan membahas di Komisi 4 untuk menentukan jadwal pastinya. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa nanti pengawasan dan juga pertemuan Komisi 4 dengan Kementerian KLHK. Terima kasih banyak Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKB, dan juga Mas Wahyu Perdana dari Walhi sudah bergabung di Newscast pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, malam. Bung Wahyu. Selamat. Strategi penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kritikan tajam dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Lalu apa tanggapan pengamat tata kota soal jurus Jakarta mengurus banjir? Kami akan segera kembali sesaat lagi.